Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, kembali di suasana yang hujan maupun dengan berbagai macam kegiatan kita, kembali masih ada rasa sayang dan cinta Allah kepada kita untuk dimudahkan menuju majelis ilmu. Itu adalah kenikmatan yang Allah khususkan bagi hamba-hambanya yang khusus. Tidak semua kaum muslimin diberikan hidayah tersebut. Maka itu adalah nikmat dari nikmat Allah yang terbesar, yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah. Ditambah lagi nikmat kita mempelajari tauhid, mengenal hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mengenal hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta memperbaiki akidah, keyakinan kita, pemahaman kita terkait dengan tauhid, bagaimana memposisikan, menunjukkan Allah Jalla Jalaluhu dalam kehidupan kita. Maka penting bagi kita semuanya untuk senantiasa belajar, belajar agama, terutama mempelajari ilmu tauhid. Baik. Bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Judul yang berikutnya dari kajian kita pada hari ini adalah ad-du'a, yaitu berdakwah, mengajak orang. Ya, ketika seorang muslim mau mengajak orang lain, maka pertama kali yang dia seru adalah ila syahadah an la ilaha illallah, kepada syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada ilah, sesembahan yang berhak diibadahi atau disembah illa Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mengajak orang lain, anak kita, istri kita, saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, yang pertama kali kita ajak adalah dalam masalah syahadah an la ilaha illallah. Yakin di dalam hatinya, yakin di dalam lisannya, yakin di dalam amalannya, yakin di dalam akidahnya, yakin di dalam pemahamannya terkait tidak ada satupun makhluk di atas dunia ini yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk kita niatkan kepada makhluk tersebut illa, kecuali hanya ada satu saja yang berhak untuk kita niatkan, kita ikhlaskan, kita tetapkan dalam niat kita, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jadi pertama kali kita ajarkan kepada keluarga kita, anak kita, saudara, suami kita adalah ayo kita belajar tauhid. Kita memperkenalkan kepada mereka tauhid, keyakinan dalam segala aspek ibadah, dalam segala aspek muamalah, dalam segala aspek ibadah yang sunnah, seluruhnya dibangun di atas la ilaha illallah. Hajinya, puasanya, zakatnya, sedekahnya,
belajar agamanya seluruhnya dibangun di atas la ilaha illallah. Ya. Di semua hal dalam kehidupan kita, dari pagi, siang, sore, malam sampai tidur kembali, seluruhnya kita niatkan, kita saksikan la ilaha illallah. Nah, itu poin pertama. Ya, jadi kita tidak mengajarkan pada keluarga kita hal-hal yang lain itu dulu, tapi yang patut dan wajib kita ajarkan adalah la ilaha illallah. Tujuannya sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Ya, bahwa siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia mempersekutukan Allah, hadis riwayat Imam Bukhari, dakhala an-nar, langsung masuk ke dalam api neraka. Alhamdulillah. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani fasubhana wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Nah, ini dalilnya. Nanti kita ingat ayat ini terkait bagaimana mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib mengikuti jalan Nabi. Nah, Qul, Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Qul, katakanlah Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku satu, atau satu jalanku. Ya, jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu. Yaitu apa? Jalan yang satu itu ad'u ila Allah. Jalan itu adalah jalan menyeru manusia untuk beribadah, menyembah, berdoa, berniat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Mengajak manusia ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengajak ke dalam hal lainnya. Nah, dia niatkan mengajak manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan memahami, mengajar atau mempelajari, mengamalkan tauhid. Ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Ya, ilmu al-basirah itu adalah ilmu yang betul-betul jelas katanya, jelas sumbernya, tidak samar-samar. Bukan juga ilmu yang melalui mimpi atau melalui perkiraan, jangan sampai begini, jangan sampai begitu. Atau ilmu yang berasal dari katanya sama, katanya si. Nah, ya, ini penting. Tidak akan seorang muslim dan muslimah tatkala dia mau istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas jalan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus di atas ala basirah. Syarat yang paling pertama mutlak selain dia niatkan untuk Allah adalah ala basirah. Dia harus memiliki ilmu. Ini dalilnya. Jadi kalau ada orang di atas Islam, pertama kali ketika dia bersyahadat, dia balik atau dia akil balik, maka dia harus ala basirah. Segera belajar agama, ya, terkait masalah sholat, terkait masalah puasa, terkait masalah zakat, haji, umroh, terkait masalah jihad, terkait masalah menuntut ilmu agama, membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya. Hendaknya ala basirah, seluruhnya ibadah tersebut ala basirah, dibangun di atas ilmu. Bukan cuma sekedar ilmu. Ala basirah, ilmu yang bersumber dari Al-Quran wal Hadis. Itu namanya al-basirah. Nah, ini yang membuat kadang-kadang
orang itu juga ragu dalam ibadahnya, suka nggak khusyuk, kadang suka macam-macam, kadang suka apa ya, goyang, dapat musibah nggak mau sholat lagi, dapat musibah ya, macam-macam, ada yang bunuh diri ya. Karena kenapa? Salah satu dampaknya hamba tersebut ya, orang tersebut, nah ketika dia berislam, ketika dia sholat, nah tidak di atas basirah, belum di atas ilmu yang benar, belum di atas tuntunan dan pijakan yang benar, sehingga ketika dia sholat masih saja dia jatuh dalam hal-hal yang nah membahayakan agamanya ya. Seperti kadang ketika dia sholat tapi masih saja melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sholat 5 waktu tapi tiba-tiba masuk, nah ditahan pada sholat 5 waktu atau yang lainnya. Nah ini juga sebenarnya ya, yang harus kita sama-sama perbaiki, sehingga dengan ibadah tauhid dengan basirah di atas ilmu yang bersumber dari Quran dan hadis ini, senantiasa dia terjaga ala hadis sabil, di atas jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau istiqomah Pak Bu, nggak bisa dengan jalan lain, harus dengan ilmu. Ya, ini rahasianya. Kalau mau istiqomah bagaimana caranya? Saya selalu malas atau ragu atau ya yang lainnya. Maka perhatikan ilmunya. Apakah kita orang tersebut telah mempelajari ilmunya atau bagaimana? Bila dia mempelajari ilmunya, bagaimana tata cara pelaksanaan ilmunya? Tidak dia amalkan atau belum ilmunya? Nah, ini juga menjadi sebab hambatan penghambat seseorang itu istiqomah di atas hadhihi sabili, jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bicara malam ini perkara yang penting dari perkara-perkara penting yang lainnya, yaitu mengenai jalan Nabi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika nanti kita meninggal pada masyarakat, masing-masing Nabi itu akan didatangi oleh umat-umatnya. Mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua umat akan datang kepada nabinya masing-masing dengan tujuan apa? Meminta syafaat. Ya. Meminta syafaat, meminta pertolongan, meminta wasilah. Ya. Atau kalau bahasa kita kompensasi. Nah, meminta kompensasi keringanan siksa. Nah, sehingga ya, di hadis itu sangat jelas. Nah, para nabi saja tidak bisa mengabulkan permintaan umatnya. Mereka saling menuduh atau mengarahkan. Coba kamu ke Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam Allah menciptakan dirinya langsung dengan tangannya. Nabi Adam itu tidak bisa, saya tidak bisa. Coba kamu pergi ke Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, sampai di sana pun tidak bisa. Coba kamu ke Nabi Musa alaihissalam, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk kondisi keadaan nanti di pada masa. Mungkin hari ini kita bersaudara, saling kenal. Di akhirat itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam salah satu hadisnya, ya Rasulullah, bagaimana kondisi kita di akhirat nanti? Kata Nabi SAW, kalian sebelumnya tidak ada yang berpakaian selai penampun.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, lalu bagaimana? Apakah kami malu melihat? Kata Nabi SAW, sudah tidak ada lagi rasa malu, dicabut. Saling memandang aurat satu dengan yang lainnya. Tidak ada lagi nafsu, tidak ada lagi malu di situ. Kenapa? Karena pada hari itu masing-masing akan mempertanggungjawabkan, sibuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Sehingga masing-masing akan mencari perlindungan syafaat. Kepada siapa dia minta syafaat? Maka turunlah ayat bahwa hari itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi, terutama Rasulullah SAW, akan diberikan izin oleh Allah untuk diberikan syafaat. Jadi kita luruskan ya pemahamannya. Rasulullah SAW tidak bisa memberikan syafaat langsung kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pengikutnya. Ya, ini banyak yang masih keliru masalah ini syafaat. Kalau dia sudah menganggap bahwa dia sudah ya, mengikuti sesuatu, mengikuti si ini si itu, berarti dia akan dapat syafaat. Atau ketika dia bersolawat, dia sudah pasti dapat syafaat. Tidak seperti itu. Ya. Syafaat tidak mutlak, tidak ada yang tahu. Ya. Tidak ada yang tahu, Pak. Ya. Jadi ada yang tahu, walaupun dia bersolawat 1000 kali, tidak ada jaminan dia akan diberikan syafaat terhadap seseorang. Ya. Maka hadis yang paling masyhur, salah satu hadis yang masyhur terkait orang-orang yang diusir dari telaga Nabi. Ingat hadisnya ada. Orang yang diusir dari telaga Nabi. Ketika kaum muslimin mau minum di telaga Nabi al-Haud, maka Allah perintahkan mereka diusir. Kata Nabi 3 kali, ummati, ummati, ummati. Ya Allah, mereka adalah umatku, umatku, umatku. Kenapa Nabi SAW tahu? Karena dari penampilan. Kata ulama, dari penampilan mereka, dari tanda-tanda mereka. Ya. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Ya. Ini juga peringatan bagi kita. Salat kita tidak menjamin. Buktinya ya, di hadis itu dengan sangat jelas bahwa nanti ada kaum muslimin sebahagian besar yang mau mendekati telaga Nabi untuk meminum air, di situ ditolak, diusir, tidak boleh mendekat. Kenapa? Karena dari ya la tadrur ma yaf'aluna min ba'd. Karena engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh umatmu ini ketika kamu meninggal dunia. Itu catatan yang paling penting dan berharga bagi kita semua. Nah, dan sekali lagi kita ulangi, ya, terkait dengan syafaat hidup kita, terkait dengan seruan. Ajakan yang pertama adalah kepada la ilaha illallah. Ini judul baru kita, seruan mengajak orang yang pertama kan. Tidak boleh kemana-mana, harus kepada la ilaha illallah. Kalau mau mengajak keluarga kita, saudara kita, anak kita, istri saudara, tetangga kita, ajaklah kepada la ilaha illallah. Belajar tentang la ilaha illallah, tauhid. Nah, ini kita sebutkan ya. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah Muhammad kepada mereka, jalanku ini satu, yaitu jalan Nabi SAW itu sabili. Sabili itu kata tunggal, satu. Kalau kata jamaknya itu subul. Subul itu banyak jalan, lebih dari satu. Ini dalil bahwa jalan Nabi itu cuma satu, Pak. Jadi kalau siapa yang berani mengambil atau mencari, apalagi membuat jalan yang baru selain jalan Nabi, ini ancamannya. Ya, jadi bahkan Nabi SAW menyebutkan terkait sebab turunnya ayat ini. Beliau mengambil ranting kering, kemudian digaris di pasir dan dikelilingi sahabat beliau. Kemudian beliau berkata, hadhihi sabil, satu jalan. Kemudian digaris di pinggir-pinggir. Ini jalan, ya. Kemudian kata Nabi, ini ada banyak jalan. Nah, ini jalan yang satu. Ya. Jangan kamu ikut jalan yang banyak.
Kata para pemimpin ansari, karena di setiap jalan yang banyak ini banyak syaitan di situ yang akan menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka dan memecah belah kalian dari jalan yang satu ini. Ini dalilnya Pak. Al-Quran. Nah, di surah Yusuf ayat 108. Tidak memang bicara masalah jalan petunjuk itu. Kalau ada orang bilang jalan menuju ini dan itu, ya itu mungkin dalam kepatah dunia atau kepatah kehidupan dunia. Banyak jalan untuk mencari nafkah mungkin. Tapi kalau banyak jalan menuju keselamatan, tidak ada. Cuma satu. Ini di dalilnya. Surah Yusuf 108. Hadhihi sabili mufrad, satu jalanku saja, ini satu saja yang lurus. Bahkan sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman tidak diberikan hak untuk membuat lagi jalan yang baru. Apalagi kita. Ini akidah Pak. Kalau mazhab bagaimana Ustaz? Mazhab itu masalah ibadah, kaifiyah, tata cara beribadah, bukan akidah. Mazhab tidak pernah menetapkan satu saja, tidak. Ini juga perlu diluruskan. Jangan sampai kita beranggapan saya mazhabku ini. Kalau mazhab satu, mazhab bicara memahami, memudahkan kita untuk beribadah. Contoh, kalau ada yang mau junub, mandi junub, mana duluan, wudhu duluankah, atau nanti setelah mandi baru wudhu belakangan, atau kepala duluankah, tangan duluan kiri atau kanan, atau 3 kali, itulah mazhab. Ya, tapi kalau masalah akidah bahwa mengikuti Nabi itu bukan masalah fikih, itu akidah. Ya, ulang ya. Mengikuti Nabi itu masalah akidah, bukan masalah ibadah, bukan masalah fikih. Sehingga ada yang bilang sunnah kan boleh dikerjakan, boleh ditinggal. Iya, itu definisi fikih. Itu definisi ulama fikih. Kalau itu sunnah, silakan dikerjakan, silakan tidak masalah. Tapi definisi akidah, ulama akidah, mengikuti Nabi itu tidak ada tawar-menawar, wajib. Tapi kalau mengamalkan perintah Nabi, sunnah. Beda ya. Mengikuti Nabi wajib, siapa berani tidak mengikuti Nabi? Sama aja itu. Ya. Tapi mengamalkan ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi boleh dilakukan, boleh tidak. Ya. Tapi meyakini mengikuti Nabi tidak boleh tawar-menawar. Itu wajib. Nah, ini jalan dalilnya. Ala basiro. Nah, ini yang penting. Mengikuti Nabi di atas jalan Nabi itu bukan cuma sekedar ikut-ikutan saja, tetapi ala basiro, di atas ilmu. Ini yang kebanyakan di antara kaum muslimin. Kalau merasa sudah berselawat itu sudah di atas jalan Nabi. Ini tidak apa-apa, kita jujur saja. Karena Bapak Ibu kan sudah senior ya. Jadi saya buka-bukaan. Kalau saya simpan ilmu ini bahaya. Ya. Harus dibuka. Jadi sekali lagi, nah, ukurannya adalah ilmu ala basirah, mengikuti Nabi di atas ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang datang dari Al-Quran dan dari hadis. Itulah ilmu al-basirah itu. Begitu definisinya. Ruang lingkupnya hadis, Al-Quran, hadis. Maka kalau seorang yang belajar tauhid, syaitan itu takut sama dia. Kenapa? Karena setiap tindakan, setiap ibadahnya, setiap akidahnya, setiap pemahamannya, setiap amalannya pasti ada ilmu. Itu syaitan susah ganggu. Putus asa syaitan. Percuma diganggu itu, karena dia sudah ada ilmu. Nah, yang diganggu ini yang ahli ibadah tapi tidak di atas ilmu, ikut-ikutan. Nah, itu Pak. Jelas ini ayat surah Yusuf ayat 108. Ala basiro. Nah, lihat setelahnya. Ya, lihat ini yang menarik. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti. Jadi Nabi dan sahabatnya saja semua di atas al-basirah ini. Ini juga tadi sahabat Nabi SAW mengikuti Nabi di atas ilmu.
bukan asal ikut-ikutan. Makanya para sahabat tidak berani bikin jalan lain selain jalan Nabi. Siapa yang berani? Ada yang berani. Apa kata Nabi itu tuh lah? Nggak ada ditambah, nggak ada dikurang. Itu zaman generasi pertama, Pak. Khulafaur Rasyidin. Ya, itu hebatnya mereka. Dan itu dipuji di dalam Al-Quran. Radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada mereka. Salah satu yang diridhokan Allah ridho ini. Mereka itu jalan di mana jalan Nabi. Kapan Nabi jalan situ, mereka jalan situ. Kapan Nabi tidak mau, mereka tidak mau. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anaknya Umar bin Khattab, itu sampai-sampai kalau di pohon itu, Nabi dulu kan pendek, pohonnya. Jadi Nabi menunduk. Itu Ibnu Umar, setelah Nabi SAW meninggal, Ibnu Umar saat itu masih umur belasan tahun, termasuk sahabat yang paling muda saat itu ketika bertemu Nabi. Ya. Begitu Nabi meninggal sudah sekian lama, Ibnu Umar radhiyallahu anhu setiap lewat tempat ini bersama Nabi, dulu beliau berhenti dari kendaraan ini, beliau turun dari ontanya atau kudanya, beliau berjalan di atas pohon tadi. Yang lucunya adalah, masya Allah, hebatnya Islam. Pohon itu rantingnya itu sudah tinggi, tidak perlu lagi menunggu. Ya. Tapi Ibnu Umar karena tahu bagaimana itu cinta kepada orang yang dicintai, tak peduli celaan orang-orang yang mau mencela. Dia menundukkan tubuhnya. Padahal rantingnya sudah tinggi, tidak perlu lagi menunggu. Nah, itu cara ittiba sunnah. Para sahabat begitu gigihnya mengikuti sunnah. Kenapa? Karena mereka tahu ini ancamannya. Saking mereka takut, padahal itu masalahnya mubah saja mereka jaga betul. Apalagi sunnah, apalagi yang wajib. Nah, kita ini terbalik saat ini. Sesuka-sesuka saja. Yang wajib dianggap sunnah, yang mubah dianggap wajib. Sehingga kadang azan ditinggalkan karena yang mubah. Ini kan diputar-putar kan. Yang wajib sholat, yang mubah yang lain, ya kan kita tinggalkan yang wajib karena yang mubah. Padahal bukan sunnah, mubah, bolehnya boleh tidak. Ya. Dan kadang sunnah juga begitu. Yang sunnah kita didikkan, kita pertahankan, meninggalkan yang wajib. Contoh, kayak contoh. Tadi masalah muamal, anak dengan orang tua, ya. Kadang ada tamu, nah itu sunnah, memuliakan tamu itu sunnah. Kita punya teh, itu sedekah. Kalau tidak ada teh, ada teh, ya, semua buat. Tapi ketika ada orang tua kita datang, masya Allah, kadang menjalankan air teh, ditegur atau ditawari tidak. Nah, ini kadang-kadang terbalik-balik. Padahal yang wajib ini orang tua kita, yang kita tawari dulu, ya, tetangga kita, teman kita, itu sunnah. Yang wajib berbuat baik pada orang tua. Nah, ini ilmu itu dia membuat sesuatu pada tempat sehingga turun mahabbah, cinta Allah pada hamba itu, menjadi turun ridho Allah. Ya. Jadi yang bisa mendatangkan ridho dan cinta Allah ilmu. Kalau nggak ada ilmu nggak bisa. Beramal ribuan ratusan nggak bisa. Harus dengan ilmu. Nah, ana wa man ittaba'ani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan aku di atas ilmu, ala basir, aku di atas ilmu. Ilmu Rasulullah apa? Nah, ilmu Rasulullah adalah wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramal, berucap, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa misalnya Nabi SAW tidaklah mengucapkan sesuatu melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, Nabi kita saja itu berucap di atas ilmu. Ilmunya apa? Al-Quran dan hadis. Dari mana Nabi mendapatkan itu? Malaikat Jibril alaihissalam. Jelas itu. Maka menjadi pengikut Nabi SAW ini ayatnya berupa. Kan betul ayat ini. Surah Yusuf ayat 108. Makanya ayat ini ya, termasuk ayat-ayat pamungkas. Amalkan betul ini.
Nah ini yang pentingnya. Ilmu itu begitu, diikat dengan cara dihafal. Kalau nggak bisa Arabnya, Indonesianya. Kalau nggak bisa Indonesia, paling tidak maknanya dia tahu. Oh, bayangkan 30 tahun kita hidup cuma menghafal ayat sepele ini saja, karena nggak bisa. Betapa tidak adil kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Buku kita hafal, ya. Yang ini itu kita hafal saat kuliah, semua yang kita hafal. Begitu datang ayat yang betul-betul akan menjadikan salah satu jalan kita selamat ini, kita tidak mau hafal. Atau paling tidak kita paham. Oh itu ada ayat di surat Yusuf. Ingat di surat Yusuf ayat 8 tentang apa? Wajib mengikuti jalan Nabi. Wajib mengikuti jalan Nabi di surat Yusuf ayat 108. Mengikuti jalan Nabi di atas apa? Di atas ilmu. Pokoknya mengikuti Nabi di atas ilmu. Di surat Yusuf pokoknya ada. Kalau kita baca Al-Quran, ini yang bagus. Ini orang yang hebat. Kalau dia hafal Quran lebih hebat kan? Nah, kalau seperti ini bentuknya, inilah manfaat ini akan menjaga orang kita. Setiap dia mau berbuat sesuatu dia ingat surat Yusuf, tidak boleh. Ada itu Al-Quran menjelaskan. Ya. Mengikuti Nabi atau mau berada di atas jalan Nabi itu harus ada basiro, di atas ilmu. Karena kenapa? Nabi saja dan sahabatnya, ana wa man taba'ani, semuanya itu di atas ilmu. Maka disebutkan di setelahnya, ya, wa subhanallah. Lihat, mereka memuji Allah, maha suci Allah. Ini bahagian rasa syukur. Ya, setelah diberikan ilmu, mengikuti ilmu, mengamalkan ibadah di atas ilmu, wa subhanallah. Dia bersyukur, memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Ini rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, aku bisa ikut pengajian tauhid. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Orang lain banyak tahu, tidak Allah berikan hidayah ini. Allah ini luar biasa. Ini Masya Allah. Ini dari kita. Kita menjaga istiqomah. Wa subhanallah, maka ditutup nanti di akhirnya. Wa ma ana minal musyrikin. Nah, diulang lagi, ditutup di akhir ayat ini, wa ma ana minal musyrikin. Dia bersaksi tidak boleh masuk menjadi orang-orang yang mensyarikatkan, menyekutukan Allah selama-lamanya. Tidak boleh. Wa ma ana minal musyrikin. Tidak boleh dia toleransi dalam masalah syirik. Ya, lakum dinukum wal dini. Tidak boleh. Kesyirikan harga mati. Jangan masuk ke situ. Kapan dia masuk ke situ habis pahalanya. Kalau itu syirik besar. Kalau syirik kecil, pahala itu yang hilang dan wajib bertobat. Kapan dia tidak bertobat? Maka di hadis Bukhari dia bisa dimasukkan ke dalam api langsung. Allah tidak peduli seberapa banyak sholatnya, puasanya, hajinya. Nah, yang Allah lihat adalah amalan itu bersih dari kesyirikan atau masih ada noda kesyirikan.